kadang kalau jasa tidak berwujud. Jadi tentu life cycle bisnisnya cenderung untuk sedikit berbeda, tapi sebagian besar akan sama, dimulai dari introduction. Kemudian kan kalau memang kita pertama kali punya bisnis kan kita harus melakukan pengenalan bisnis dulu, kita harus beriklan dulu. Setelah nanti dikenal, baru ada tahap yang namanya mature. Itu ketika semua orang mature, kita hanya perlu untuk reminding aja kalau kita punya bisnis nih, ayo tetap beli produk kita, ayo tetap pergi atau mengonsumsi jasa kita. Nanti kalau udah saturated dia akan jatuh atau ke declining. Mostly sama, tapi pasti ada beberapa part yang beda, tapi intinya sama. Tentu antara kebijakan suku bunga dan pelaku bisnis tentu akan mempengaruhi. Sekarang gini, kalau misalkan bunga bank naik 1% aja, ya orang mau mikir-mikir mau kredit kan takut 1%, tapi kalau dikalikan utang 1 miliar kan tentu juga tinggi. Jadi makanya kebijakan suku bunga itu juga mempengaruhi ke bisnis. Kalau suku bunga naik, tentu orang mau kredit itu mikir-mikir karena takut gak bisa bayar bunganya. Tapi kalau misalkan bunganya turun, ya tentu akan lebih seneng, orang akan lebih suka untuk kredit karena mumpung bunganya lagi turun gitu. Jadi mempengaruhi. Aduh Mas Apif, jadi gini ya, yang nilainya dikurangi 10 itu adalah ketika tugasnya telat. Jadi kalau misalkan deadline tugas adalah hari ini tapi ngumpulinnya besok, berarti poinnya dikurangi 10. Kalau tugasnya deadline-nya hari ini, dikumpulinnya baru 2 hari lagi, berarti saya kurangi 20 nilainya. Oke. Jadi yang pengurangan itu adalah untuk tugas 1, 2, dan 3. Oke, tidak mempengaruhi kehadiran. Oke. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Kita masih punya sekitar 10 menit. Yang jelas kalau memang ada yang nggak paham, langsung aja message saya, nggak masalah. Misalkan setelah pertemuan ini baru dibaca modulnya, terus atau besok dibaca modulnya, terus kemudian ada yang nggak paham, silahkan tanya gitu. Tapi mungkin kalau memang message-nya di siang hari, mungkin agak lama balasnya karena kan kalau siang memang waktunya untuk kuliah gitu. Jadi mungkin saya balasnya agak malam gitu. Untuk masalah yang tugas hari ini ngumpulin besok itu cuma perumpamaan. Itu perumpamaan saja. Jadi kalau misalkan deadline, misalkan contohnya deadline tugas adalah hari ini tapi mbaknya ngumpulinnya besok, berarti nilainya mbak saya kurangi 10 poin. Karena itu adalah kompensasi dari telat ngumpulin tugas. Tapi kalau misalkan tepat waktu ngumpulinnya, ya nggak saya kurangi poinnya. Pokoknya kalau telat aja saya kurangi. Itu cuma bukan berarti saya pelit tugas, tapi itu adalah cara untuk menghargai teman-teman yang udah ngirim tepat waktu gitu kan. Kasihan dong teman yang ngirimnya tepat waktu kok nggak dihargain kalau misalkan nggak ada pengurangan poin seperti itu. Masalah pembagian kelompok terserah saya hanya menentukan terserah, misalkan saya menentukannya satu kelompok 5 orang, nah anggotanya ini siapa aja terserah, saya tidak membatasi satu kelompok ini siapa saja anggotanya, enggak, saya enggak membatasi, terserah, pokoknya saya hanya menentukan nanti satu kelompok itu harus berapa orang, gitu aja. Oke, mungkin yang perlu diingat buat pertemuan selanjutnya itu poin pertama adalah harus pakai nama asli, itu poin pertama. Poin yang kedua, kalau dirasa udah telatnya lebih dari 1 jam, mending gak usah ikut kelas, langsung aja message ke saya hari ini terlambat karena alasannya apa, dan kalau memang ingin
dapat pengganti absensi, saya akan memberikan tugas. Tapi kalau tidak ingin, misalkan nggak mau, ya udahlah biarin aja bolos, ya udah nggak apa-apa, nggak usah lapor juga nggak apa-apa, berarti saya anggap bolos gitu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dipelajari aja modul yang kedua, tolong dibaca dulu modul yang kedua. Dan juga tugas buat saya adalah lapor ke Bapel masalah modul yang berbeda gitu kan. Nanti coba saya cross check modul yang dipakai itu yang mana tuh. Oh ya, semua tugas dikirim lewat Facebook aja gitu. Oke. Terus misalkan ini tugas kelompok gitu, ada tugas kelompok, satu kelompok hanya cukup mengirimkan satu tugas saja, jadi tidak perlu semua anggota kelompok mengirimkan tugasnya ke saya, itu cukup satu orang aja. Tapi kalau tugas individu, ya berarti tanggung jawab masing-masing, tiap orang harus ngirim ke saya gitu kan. Terus ada juga yang tanya halangan mengirim tugas. Toh tugasnya misalkan saya kasih waktu 3 hari gitu, jadi ya mau dikirim, misalkan tugasnya hari ini, dikirimnya besok boleh, dikirim besoknya lagi boleh, dikirim ke hari ketiga juga boleh. Pokoknya kalau lebih dari hari ketiga itu sudah bukan kompensasi lagi. Oke. Iya, dikirim lewat messenger Facebook. Kalau untuk TTM berhalangan hadir sama dengan online. Kalau misalkan misalkan lo absensiku, aku nggak bisa hadir TTM, silahkan minta tugas ke saya, pasti akan saya kasih tugas pengganti. Kalau untuk tugas pengganti kehadiran mungkin hanya 5 soal sudah cukup, nggak perlu susah-susah, hanya untuk make sure aja kalau memang modulnya dibaca gitu. Nggak perlu susah-susah. Jadi ini sih cuma pembelajaran aja gitu kan. Dari semester-semester kemarin gitu, banyak yang nilainya sangat jatuh di ujian akhir gitu. Nah, untuk mengantisipasi biar nilai akhirnya tuh nggak jatuh, makanya diharapkan untuk menggenjot nilai di nilai tugas gitu. Jadi kalau nilai tugasnya bagus, kan sekalipun nilai akhirnya mungkin kurang bagus, itu bisa ke katrol gitu. Jadi tolong tugas 1, 2, dan 3 itu dikerjakan baik-baik. Dan jumlahnya 3 tugas itu memang sudah ketentuan dari pusat. Menyuruh tutor untuk memberikan 3 kali tugas. Jadi memang ini sudah dari pusat nyuruh kita buat kasih 3 kali tugas setiap satu semester di setiap satu mata kuliah gitu. Dan juga ada nilai presensi gitu. Ada yang nggak pernah hadir, ada mahasiswa yang nggak pernah hadir di pertemuan berapapun gitu. Ya itu juga silahkan, tapi pasti nilai akhirnya jadinya ya jelek, karena yang memang presensi itu juga masuk ke dalam komponen nilai. Jadi tolong dengan betul-betul, saya benar-benar tidak memberatkan. Kalau memang nggak bisa hadir nggak apa-apa, saya kan kasih tugas pengganti, tapi ya tolong dikerjakan gitu. Kan itu komponen nilai, kalau sampai ternyata malah nggak digunakan kan juga gitu. Jadi ya mohon kerjasamanya aja biar nilainya nanti juga bagus gitu. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya saya tidak kasih nilai tambahan, saya tidak kasih nilai tambahan, ya sudah, nilainya jelek di bawah 5 karena dia tidak mengumpulkan tugas. Ya juga bagaimana, ya udah nilainya ya 0 gitu. Kalau dia hanya mengumpulkan tugas tapi tidak hadir, ya nilainya murni dari tugas saja. Kalau dia hanya hadir saja